Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, saya Reza Revalina SPD dari SMP Negeri 18 Kota Jambi, calon guru penggerak angkatan 11. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4, penerapan restitusi. Peta konsep segitiga restitusi: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dan hambatan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang tidak baik, tapi dalam restitusi, guru harus memahami dan mengetahui alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan di waktu tertentu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas telah sukses tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, Jumat pagi pada jam pertama pembelajaran bimbingan konseling, siswa yang bernama Budi datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo Budi, silakan masuk. Duduk nak, ambil bagus tuh boleh nak ambil. Udah keluar main ya nak ya? Udah jajan? Oh iya. Nah tadi pagi ya? Tadi pagi Budi nggak? Terlambat. Bisa terlambat? Bangun jam berapa? Jam 7. Kita sekolah jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 udah masuk. Bangun terlambat, bangunnya jam 7, masuk jam 7 berarti kan benar-benar terlambat. Kok bisa terlambat berapa? Tiap malam itu? Sekali-kali. Nah, terus main HP sampai malam itu untungnya apa buat Bibi? Dan kenapa dilakukan? Oh, main LP ya, apa aja sekarang ini? Cuma kan ada keuntungannya nak ya. Nah, jadi menurut Budi, untuk besok-besok hal itu dilakukan lagi dan nak? Enggak lagi yakin. Kenapa? Tidak lakukan lagi? Oh, salah. Nah, menurut Budi nih, kan setiap sekolah dan kelas itu ada keyakinan yang dibuat ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Konsepnya dalam hal terlambat tadi. Ada keyakinan dalam kelasnya tidak boleh terlambat. Ada. Nah, konsekuensinya apa kalau terlambat? Oh, didenda ya. Sebenarnya bukan uangnya ya nak ya, tetapi untuk
kita disiplin. Nah, kira-kira menurut Budi, selain keterlambatan itu melanggar konsekuensi kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah berkaitan dengan disiplin dilanggar kan? Dilanggar. Nah, menurut Budi sebagai pelajar itu boleh nggak kalau tetap disiplin? Nggak boleh, harus berdisiplin ya. Nah, jadi setelah Budi terlambat menyadari kesalahan, apa sih yang akan Budi lakukan besok harinya? Iya, itu yang dilakukan. Itu dari hati atau karena peraturan sekolah nih? Dari hati. Kenapa kok bisa timbul dari hati? Karena ingin sukses, ya demi orang tua. Ya, jadi ibu percaya Budi akan berubah, tapi ibu ingin lihat buktinya. Nah, untuk namanya manusia, nah ya tidak ada yang sempurna, tapi ada kesalahan. Nah, kita belajar dari kesalahan tersebut untuk mengadakan perubahan kebaikan. Ya, jadi untuk besok-besok ibu udah mau lagi Budi terlambat. Kalau misalnya kita masuk jam 7, berarti Budi bangunnya setengah 6. Ya, dari rumahnya setengah 7 lewat, jadi sampai di sekolah terlambat. Enak ya? Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo Budi, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Guru BK saya adalah Bu Reza Revalina. Bu Reza Revalina ini adalah konseling saya yang telah memberikan saya rasa nyaman saat berkonseling, dan juga saya merasa menjadi lebih tidak lagi terlambat. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Reza Revalina yang sudah menjadi guru konseling saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Kasus kedua, siswa bernama Febri membawa HP ke sekolah. Kesepakatan kelas sudah didiskusikan bersama, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Udah pulang sekolah. Ica nemenin Febri, papa sama orang mana? Oh iya, ke Febri ya nak ya. Nah, orang udah teman-teman udah pulang ya nak. Oh, udah kira-kira kenapa itu? Tahu, Apa itu? karena bawa HP ke sekolah Buat ke sekolah. Memang kenapa kalau buat ke sekolah? ada konsekuensinya. Oh, konsekuensinya. Jadi membawa HP ke sekolah, kita di kelas sudah bikin kesepakatan ya. Nah, kesepakatannya itu salah satunya tidak boleh bawa HP, ya nak ya. Nah, kira-kira menurut anak ibu, kenapa dilarang bawa HP ke sekolah? Karena tidak digunakan untuk belajar. Terus bisa mengganggu pelajaran. Seluruh pelajaran. Jadi, tapi dibawa juga. Untuk nelpon orang tua. Telepon orang tua aja berapa? Pas pulang di sekolah. Berarti kan bisa HP-nya ditimpan ya atau disimpan dulu. Nah, konsekuensi kita kalau membawa HP di kelas apa? HP-nya diambil satu semester. Terus semester mau diambil? Nah, Berarti kan nggak mau ya. Berarti satu kesepakatan yang kita buat itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi kalau tidak mau kita terjadi jangan dilakukan, benar nak ya. Nah, jadi untuk ini kenapa pertama HP ibu kembalikan. Tapi sebagai pelajaran ya nak ya, besok kalau HP itu tertangkap, kita kembali konsekuensi kesepakatan kita karena HP-nya akan disimpan selama satu semester. satu semester. Nah, setelah Febrina posting dengan ibu nih, kira-kira menurut Febrina apa sih kesepakatan kelas yang sudah dilanggar nak? Soalnya aku bawa HP Bawa HP. Nah, itu kesepakatan dibuat bersama atau tidak? bersama. Bersama, berarti waktu membuat kesepakatan sudah setuju. Nah, besok akan ulang lagi. Keuntungannya kita tidak bawa HP ya? Untungnya Ke kelas. Mungkin bisa fokus belajar ya, tidak terbagi. Kita lagi belajar pacar nelfon. Ya nak ya. Tapi dengan kita dapat kita fokus. Nah, ya nak ibu ya. Jadi anak ibu untuk sekarang dimakan. Nah, kalau kedua berarti kita pakai konsekuensinya. Dan sebagai pelajar kita harus patuh dengan disiplinan positif yang diberikan di sekolah maupun di kelas. Ya nak ya. Jadi nggak apa-apa nih, udah telat waktu pulang. Jadi untuk besok-besok ibu pegang buktinya, bukan janjinya ya nak ya. Karena Febrina sudah menyadari kesalahannya dan akan berubah. Jadi untuk hari ini
ini konseling kita sampai ke sini. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Dan Nama saya Febri Gisania Putri, saya siswi kelas 8A. Wali kelas saya Ibu Reza Revalina. Setelah saya berbincang di ruang BK dengan Ibu Reza tentang permasalahan saya membawa HP ke sekolah, saya merasa senang karena Ibu Reza juga menjelaskannya tidak dengan emosi, biasa saja, dan saya menyadari kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan membawa HP ke sekolah dan mengikuti kesepakatan kelas. Jika saya melanggar kesepakatan kelas, saya akan menerima konsekuensinya. Terima kasih. Nama saya Febri Gisania Putri, saya siswi kelas. Demikian video demonstrasi konseptual dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.